Halo sobat ternak, selamat pagi. Hari ini saya akan membuat tutorial cara memilih telur bebek yang bagus untuk ditetaskan. Ini adalah kunci utama kesuksesan penetasan ya. Di sini saya bagi menjadi dua bagian cara mengeceknya, yaitu yang pertama dari bebeknya sendiri, kemudian yang kedua dilihat dari telurnya. Yang pertama dari bebeknya dulu. Untuk bebek yang bisa ditetaskan adalah yang sudah bertelur selama 3 bulan atau lebih. Untuk telur awal dia bisa ditetaskan, namun hasilnya maksimal paling 50% sampai 60% ya, tidak bisa mencapai 80%. Jadi akan lebih baik ketika bebek itu sudah bertelur selama 3 bulan lebih. Nah, jadi telurnya sudah berbentuk bulat, tidak runcing ya. Kalau telur pertama biasanya runcing dan kecil-kecil. Kalau telur yang sudah 3 bulan ke atas dia akan besar dan cenderung bulat. Kemudian yang kedua yaitu dari kandangnya. Jadi kandang harus bersih ketika bertelur. Telurnya keluar dari si bebek, telurnya itu berbentuk bersih, tidak terkontaminasi bakteri. Kemudian yang ketiga dari makanan bebek. Jadi makanan bebek ini sangat berpengaruh. Kalau makannya cuma itu karbohidrat atau sekedar dikasih katul istilahnya ya, itu namanya telur gemuk ya, kurang bagus untuk ditetaskan. Nanti bisa dilihat dari kuning telurnya akan berbeda ketika dia makan berprotein atau seperti keong, anak kodok, dan ikan-ikan kecil ya. Kalau sering diangon di sawah dia akan banyak mendapatkan protein. Kemudian yang dari bebeknya yang terakhir yaitu tipe bebeknya sendiri. Kadang memang ada bebek itu bertelur selalu begitu, telurnya cangkangnya keras atau telurnya penjol, itu bebek itu terus. Maka di situ kita harus mengganti indukan yang bertelur kurang baik. Memang tipe bebeknya istilahnya kurang normal. Nah, itu dari bebeknya. Kemudian kita beralih ke bagian telurnya, cara ngecek telurnya. Nah, ini gambar telurnya teman-teman. Ciri-cirinya seperti ini. Telur yang masih bayah itu hampir runcing seperti ini ya, namun tidak semua. Jadi kadang sudah bertelur 4 bulan 5 bulan masih runcing karena faktor makanannya kurang atau memang dasarnya bebeknya telurnya kecil ya. Nah, ini bentuknya hampir seperti ini. Nah, ini kemudian yang ini gede, ini berarti telur yang sudah tua. Bebek tua ini bagus untuk ditetaskan. Intinya beratnya sekitar 37 gram minimal ya. Jadi kalau walaupun sudah tua, bebek tua, namun telurnya kecil seperti ini kan kurang dari 37 gram, nanti hasil bebeknya akan kecil. Jadi ketika dibesarkan akan, misalnya untuk bebek potong akan lambat pertumbuhannya. Jadi akan lebih bagus yang telur lebih gede, dan potensi menetasnya lebih bagus yang gede karena di sini tersimpan nutrisi yang lebih banyak untuk perkembangan embrionya. Jadi nanti akan kuat ketika mau menetas, dia akan kuat untuk menendang si telur cangkang ini kalau telurnya gede. Ini ciri-ciri untuk telur yang istilahnya bayah. Di sini disebut telur bayah atau tembean, telur awal ya, itu seperti itu.
Kemudian ciri-ciri dari telur yang bagus adalah yang pertama, keluar pada sebelum dari lebih dari 4 hari. Kita bisa lihat ciri-cirinya seperti ini. Ini ada rongga udara ini. Nah, ini ya di sebelah sini intinya rongga udaranya. Kalau rongga udaranya seperti ini sudah berumur sekitar 3 hari. Ini 3 atau 4 hari. Nah, jadi sudah lama. Yang bagus adalah 1 sampai maksimal 3 hari ya. Seperti ini agak kecil. Kalau sudah 4 hari itu akan kurang bagus untuk ditetaskan. Caranya ngecek ininya. Ini masih masuk ya, ini sudah 3 hari pas ini. Nanti akan lebih lama, 5 hari akan semakin besar ya. Setengah bulan atau 1 bulan kalau disimpan di kulkas nggak busuk, namun rongga udaranya akan sebesar ini, 2 kalinya ini. Itu untuk mengetahui ciri-ciri telur yang masih baru, karena ini sangat-sangat penting. Kemudian dilihat dari cangkangnya. Ya, cangkangnya seperti ini, mulus. Kemudian ada cangkang yang terlihat tebal, jadi ini. Nah, ini seperti berbintik, peruntus-peruntus cangkangnya. Seperti ini potensi menetasnya kecil teman-teman, karena ini cangkangnya keras. Jadi ketika nanti waktunya menetas, dia akan si embrio atau anak bebek yang di dalam itu akan kehabisan tenaga ketika mendorong cangkang ini. Kemudian kalau misal dibantu, hasilnya akan kurang maksimal, karena proses mendorongnya itu adalah seperti istilahnya terapi. Jadi biar bebeknya bisa normal dan tumbuh dengan agak sempurna istilahnya ya. Itu untuk cangkang. Kemudian cangkang juga bisa dilihat dari ketika digoyang-goyang seperti ini kan kelihatan kuningnya. Ini akan terlihat gelap kalau cangkangnya tebal, namun kalau cangkangnya tipis akan terlihat sangat jelas kuningnya. Ini untuk cangkang. Oke, lanjut ya. Setelah tadi umur telur, umur bebek, kemudian cangkang, kemudian kuningnya. Jadi di sini kuningnya, ciri-cirinya yang bagus yaitu ketika digerakkan seperti ini, gerakannya lembut. Ini ya. Jadi seperti ini. Maksudnya dari teman-teman nanti bisa membedakan dari 10 telur. Misalnya ada yang aneh ketika digerakkan dia lama sekali geraknya, kuningnya telat. Nah, itu akan kurang bagus ditetaskan ya. Biasanya ada 1-2 yang seperti itu. Atau digerakkan nempel banget ke cangkang ya. Itu juga kurang bagus. Yang bagus adalah yang digerakkan dia ikut gerak sedikit namun terus pindah kuningnya seperti ini. Nah, kuningnya yang seperti itu contohnya ya. Itu untuk yang kuningnya. Nanti akan
teman-teman akan paham sendiri, dari 10 telur biasanya ada 1-2 yang kurang normal pergerakannya, yaitu dipisah aja, jangan ditetaskan. Kemudian setelah dari kuning adalah ini yang paling penting tadi, hasil dari protein pakan bebek ya. Dia akan kuningnya itu pekat ya, jadi tidak kuning dari sentrat ya, kan ada sentrat super red yang membuat kuning, nah itu enggak bagus. Yang bagus adalah pakan berprotein seperti ayam keong, tutut, anak kodok, anak ikan kecil untuk proteinnya. Jadi nanti kuningnya akan pekat. Saya akan bedakan kuningnya ya. Ini seperti ini. Kemudian nah ini lebih pekat sedikit, ini akan lebih bagus. Kemudian yang ini, nah ini sangat-sangat kuningnya sangat-sangat kurang. Nah ini bermasalah, maksudnya ini menunjukkan bahwa pakannya kurang, ada yang kalah, pakannya nggak dapat protein semua. Nah di sini akan berakibat, ini adalah protein untuk pertumbuhan si embrio. Jadi nanti ketika kuningnya kurang, bibitnya akan lemes dan tidak ada tenaga untuk memecahkan si cangkang ini. Ini adalah hal yang paling penting. Namun tidak menutup kemungkinan yang hal saya sebutkan di sebelumnya tadi sangat-sangat menunjang untuk keberhasilan. Kemudian kalau masalah mesin ya, kalau masalah mesin banyak yang cerita seperti ini. Saya menetaskan telur 50, netas 3, apanya yang salah ya? Nah di situ bisa kita koreksi. Menurut saya itu adalah telur yang kurang bagus. Karena apa? Nyatanya ada 3 yang menetas. Kalau telurnya bagus ya, kalau telurnya bagus, mesinnya yang salah. Yang netas harusnya 50%. Namun ciri-ciri mesin yang jelek yaitu si bulu anak itiknya, dia akan seperti sisiran jadi tidak mekar, tidak seger. Nah itu ciri-ciri mesin yang rusak. Namun kalau telurnya dasarnya bagus, dia akan tetap menetas banyak. Nah di sini banyak kegagalan dari teman-teman yang menetaskan, yaitu kurang jeli dalam memilih telur ya. Di sini saya sebutkan untuk teman-teman semua, ciri-cirinya seperti itu. Namun loh kok mas kok nggak netesin sendiri kalau memang bisa, misalnya ada pertanyaan seperti itu ya. Namun tidak cukup tahu aja ciri-ciri yang bagus itu ya. Di sini ada kendala-kendala lain juga teman-teman. Jadi untuk memenuhi standar telur yang bagus ini sangat-sangat sulit, kecuali kita punya indukan sendiri. Kalau kita telurnya beli di pasar ini sangat sulit, apalagi untuk kapasitas besar, misalkan mau penetasan nyali telur 100 ekor ya, tentunya kita beli di tukang petani ya, petani atau tukang telur. Nah di situ kendalanya. Jadi saya memang sebutkan ciri-ciri semuanya adalah itu, ciri-ciri untuk keberhasilan. Namun pasti ada kendala lain ya. Kendala lain yaitu mencarinya seperti itu sangat-sangat susah ya. Di sini saya agar teman-teman bisa pahami, kalau bisa kenapa nggak netaskan sendiri. Kadang ada pertanyaan seperti itu, jawabannya seperti itu tadi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya tutorial ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.